Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha Ibnu Katsir, apa kabarnya hari ini? Yuk jawab dengan semangat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ayo sebelum belajar, mari periksa adab-adab kita dulu ketika belajar. Apakah anak-anak menyimak video ustazah sambil duduk atau sambil tiduran? Yang masih tiduran, ayo duduk. Apakah alat-alat belajarnya sudah disiapkan? Buku paket tematik, buku tugas, alat tulis sudah disiapkan? Nah, yang belum, stop dulu videonya, lalu siapkan alat-alat tulisnya. Yuk fokus dulu sebentar untuk belajar. Tinggalkan mainannya ya. Dengan memperhatikan adab, semoga ilmu kita menjadi berkah. Sudah siap? Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus ya gambar kupu-kupunya. Hari ini kita akan mempelajari sistem pernafasan pada hewan dan pernapasan pada manusia. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah sistem pernapasan hewan. Hewan memiliki sistem pernapasan sesuai dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan. Sistem pernapasan cacing tanah. Cacing, hewan avertebrata ini bernapas dengan menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Pada permukaan kulitnya yang tipis, banyak terdapat pembuluh darah. Cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung. Sistem pernapasan serangga. Serangga merupakan hewan avertebrata yang bernafas menggunakan trakea. Trakea adalah saluran-saluran halus bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu kemudian diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Ikan atau Pisces. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang terdiri dari sejumlah filamet atau lembaran. Cara bernafasnya ikan yaitu air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jika mulut membuka, maka penutup insang atau operculum akan menutup dan sebaliknya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ikan ini. Mulut adalah arah masuknya aliran air yang mengandung oksigen. Kemudian ini adalah insang. Lengkungan insang ini berfungsi untuk mengeluarkan air setelah disaring oksigennya. Sistem pernafasan reptilia. Reptilia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Cara bernafas reptilia, oksigen masuk melalui hidung, kemudian disalurkan ke dalam tenggorokan dan sampai pada paru-paru. Meskipun bernafas dengan paru-paru, ada beberapa jenis reptilia yang dapat menyelam, seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Sistem pernapasan burung atau aves. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Sistem pernafasan burung dimulai dari oksigen yang masuk melalui lubang hidung, disalurkan melalui tenggorokan, kemudian diproses di dalam paru-paru. Paru-paru burung terletak di dekat otot yang menggerakkan sayap. Akibatnya, paru-paru burung tidak dapat berfungsi sempurna ketika terbang. Pada saat terbang, burung dibantu pernafasannya dengan pundi-pundi udara atau kantung hawa. Ini adalah gambar sistem pernafasan burung. Yang ini adalah
pundi-pundi udara atau kantung hawa. Sekarang sistem pernafasan pada hewan mamalia. Hewan mamalia yang sebagian besar hidup di daratan bernafas dengan menggunakan paru-paru. Cara bernafas mamalia yaitu oksigen yang dihirup melalui lubang hidung, kemudian disalurkan melalui tenggorokan menuju paru-paru. Ada beberapa jenis hewan mamalia yang hidup di air. Cara bernafasnya, mereka akan memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Sekarang sistem pernafasan hewan amfibi, yang dalam hal ini contoh gambarnya adalah katak. Hewan amfibi memiliki dua fase hidup. Pada fase hidup ketika masih muda, mereka hidup di air. Dan ketika dewasa, mereka hidup di daratan. Pada fase hidup di air, hewan amfibi bernafas dengan insang. Sedangkan pada fase hidup di darat, mereka bernafas menggunakan kulit basah dan paru-paru. Kulit basah dan lembab membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan baik. Sekarang kita akan belajar sistem pernapasan pada manusia. Coba dengarkan video ini. Ustazah akan menjelaskan sistem pernafasan pada manusia. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Untuk bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen dari lingkungan hidup sampai ke setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Apakah anak-anak tahu kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru? Melalui lubang hidung udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut. Namun, jika kita bernafas melalui hidung, akan lebih baik. Karena di hidung terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah anak-anak tersedak? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Pangkal tenggorok disebut juga laring, menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang disebut dengan trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu perjabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru letaknya di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara akan masuk ke paru-paru. Kemudian, melalui bronkus,
Cabang dari bronkus disebut bronkeolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahu nggak anak-anak, kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua, sistem pernapasan dada yang sering kita lakukan, sistem pernapasan perut. Apa sih perbedaan keduanya? Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi pada saat otot rusuk berkontraksi, mengembang atau mengerut, sehingga tulang rusuk keangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti, pertukaran udara terjadi saat otot-otot antar rusuk berrelaksi. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lalu, sedangkan sistem pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antar rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti, pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berrelaksi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, begitulah sistem pernapasan pada manusia. Apakah anak-anak semua sudah paham? Anak-anak, dapat bernafas adalah nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Coba bayangkan, jika bernafasnya kita tidak Allah atur secara otomatis, maka kita akan merasa kerepotan setiap kali bernafas, karena sistem pernafasan kita sangat rumit. Lalu, bayangkan juga, jika kita harus membayar setiap oksigen yang kita hirup untuk bernafas, maka kita tidak akan mampu untuk membayarnya meskipun kita bekerja keras sepanjang umur kita. Maka kata Allah dalam Quran surat Ar-Rahman, nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Anak-anak, nikmat Allah mana yang kita dustakan sehingga kita tidak menaati perintah Allah? Sungguh, nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah dapat kita ingkari. Yang mungkin kita menganggapnya hanya seperti butir debu, tetapi itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Seperti halnya misalnya bernafas. Mungkin kita menganggapnya sepele karena kita tidak pernah memikirkannya setiap kali bernafas. Tetapi itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Nah, maka dari itu anak-anak, marilah kita semakin taat lagi kepada Allah yang sangat sayang kepada kita. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini silahkan kerjakan di buku tugas. Soalnya ada di buku pena halaman 81 sampai 82. Dan agar anak-anak bisa lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, anak-anak dapat membaca di buku pena halaman 91. Nah, sekian dari Ustazah. Mari ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum sudah mendengarkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.